Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Danastira Isya Malfa Desasdiki dari Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM 3 digit terakhir 109. Hari ini kita akan tetap membahas dengan algoritma pemrograman di materi perulangan atau looping. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu konsep fundamental dalam dunia pemrograman, yaitu perulangan atau dalam bahasa Inggris itu adalah looping. Nah, konsep ini sangat penting karena hampir semua aplikasi atau sistem yang kita gunakan setiap hari seperti website, game, sistem kasir, bahkan aplikasi chatting menggunakan perulangan di dalam kodenya. Perulangan memungkinkan komputer melakukan tugas berulang tanpa harus menulis instruksi yang sama berulang kali. Bayangin nih, kalau kita pengen menampilkan angka 1 sampai 100 tanpa loop. Nah, kita kan harus menulis 100 baris kode dengan perulangan. Nah, kita tuh juga cukup 1 baris aja. Jadi, materi ini kita akan belajar mulai dari definisi, fungsi, flowchart, jenis-jenis, penggunaan, hingga perbedaan for, while, dan repeat until. Nah, mengapa sih perulangan itu penting? Jadi, sederhananya, karena dalam dunia nyata banyak hal terjadi secara berulang. Misalnya, kita ingin menampilkan data mahasiswa dari daftar yang panjang, memproses input pengguna secara terus-menerus, atau melakukan pengecekan data satu persatu dalam daftar. Tanpa perulangan, kita akan menulis kode yang sangat panjang, sulit dibaca, dan tidak efisien. Dengan perulangan, kita bisa menulis kode yang lebih pendek, lebih efisien, dan lebih fleksibel. Nah, selain itu, konsep perulangan juga membuat program lebih mudah dikembangkan. Cukup ubah satu bagian kecil dan proses perulangan berotomatis menyesuaikan. Jadi, perulangan adalah kunci utama agar program bisa berpikir secara otomatis dan dinamis, mirip seperti manusia yang melakukan hal sama berkali-kali tanpa bosan. Kita next. Nah, apa sih definisi dari perulangan itu? Nah, sekarang kita masuk ya ke definisinya. Perulangan atau looping adalah struktur kendali dalam algoritma yang digunakan untuk mengeksekusi satu atau lebih perintah secara berulang. Selama kondisi tertentu terpenuhi, kondisi ini bisa berupa syarat logika, seperti selama nilai I masih kurang dari 10, atau selama pengguna belum mengetik kata stop. Intinya, looping akan terus berjalan hingga kondisinya salah. Dalam Python, terdapat 2 jenis perulangan utama. Yang pertama ada for loop. For loop ini digunakan saat kita udah tahu berapa kali pengulangan akan dilakukan. Lalu yang kedua ada while loop. Nah, while loop ini kita gunakan saat kita hanya tahu kondisi berhentinya, tapi belum tahu pasti jumlah iterasinya. Kedua jenis loop ini memiliki peran yang berbeda, tapi konsep dasarnya sama, mengulang eksekusi blok kode. Kita next. Di sini kita ada contoh sederhana dari coding di Python-nya. Nah, contohnya ini sangat sederhana ya, tapi ini udah menggambarkan banget nih esensi perulangan. Kode for I in range 5, berarti Python akan melakukan perulangan sebanyak 5 kali. Fungsi range 5 menghasilkan deretan angka 0, 1, 2, 3, dan 4. Setiap kali loop berjalan, nilai I akan berubah mengikuti urutan angka. Kemudian setelah print halo dunia dijalankan di setiap iterasi. Artinya, teks halo dunia akan tampil 5 kali di layar. Seperti ini outputnya, ini inputnya. Meskipun tidak sederhana ya, tapi logika seperti ini tuh banyak digunakan di dunia nyata.
Nah, misalnya tuh kayak untuk menampilkan daftar produk di e-commerce, mencetak hasil sensor secara berkala, atau menjalankan simulasi 5 kali berturut-turut. Nah, perulangan tuh memungkinkan kita memerintahkan komputer untuk bekerja berulang-ulang tanpa lelah. Nah, sekarang ada konsep logika perulangan. Nah, ketika program itu menemukan sebuah pernyataan perulangan, maka ia akan yang pertama, memeriksa dulu apakah kondisi perulangan itu terpenuhi. Lalu yang kedua, jika true, program menjalankan blok perintah di dalam perulangan. Lalu yang ketiga, setelah selesai satu kali, program kembali ke langkah pertama untuk memeriksa kondisi lagi. Lalu yang keempat, proses ini terus berulang hingga kondisi bernilai false. Lalu yang kelima, setelah kondisi salah, program keluar dari perulangan dan melanjutkan ke perintah selanjutnya. Selanjutnya di sini kita ada flowchart perulangan. Nah, saya akan menjelaskan. Nah, yang pertama menggambarkan perulangan for. Di sini kita ada kotak I sama dengan 10, sama dengan 0. Ini adalah hitungan awal untuk perulangan atau inisiasi. Nah, di sini kita mendeklarasikan bahwa variabel I memberikan nilai awal 0. Variabel I ini akan menjadi counter atau penghubung perulangan kita di simbol ke-3 ini adalah I lebih dari 10. Nah, ini adalah kondisi perulangan. Simbol belah ketupat selalu digunakan untuk decision atau pengambilan keputusan. Di titik ini, program bertanya, apakah iya, maka apakah nilai I masih kurang dari 10? Jika jawaban iya, maka perulangan akan terus berjalan. Nah, jika tidak, maka perulangan berhenti dan program langsung menuju end. Nah, keempat, blok kode yang akan diulang ketika kondisi bernilai true atau iya, kita masuk ke dalam dua kotak hijau. Print I menampilkan nilai I saat ini. Nah, I++ menambahkan nilai I sebesar 1. Ini disebut increment. Nah, kedua perintah ini adalah blok kode yang akan diulang setiap kali perulangan terjadi. Kelima, next I. Setelah increment ada kotak next I yang menunjukkan iterasi selesai. Kemudian ada panah yang loop back atau kembali ke kondisi I lebih dari 10 untuk pengecekan ulang. Mari kita tes jalannya program. Dimulai dengan I0 dicek 0 lebih dari 10, iya. Maka print 0. Lalu I menjadi 1. Kembali cek 1 lebih dari 10, ya. Print 1, I menjadi 2. Nah, begitu seterusnya sampai I9. Ketika I menjadi 10, dicek 10 lebih dari 10, tidak, maka program keluar menuju end, jadi output yang dihasilkan adalah angka 0 sampai 9. Selanjutnya di sini ada fungsi. Nah, perulangan memiliki peran penting dalam dunia pemrograman karena pertama, kita menghemat kode. Daripada menulis kode berulang kali, cukup satu blok perulangan. Kedua, efisiensi waktu dan memori. Program menjadi lebih ringan dan meningkatkan fleksibilitas. Lalu dapat digunakan untuk membaca banyak data, menghitung nilai dalam list, atau membuat pola tertentu. Lalu ada mendukung proses otomatisasi, misalnya dalam perhitungan data besar, simulasi, atau pembuatan grafik. Lalu di sini kita ada pola iterasi pada list. Contoh ini menunjukkan bagaimana perulangan digunakan untuk menelusuri elemen dalam sebuah list. Di sini Python memiliki struktur data bernama list yang berisi kumpulan elemen. Kita bisa menggunakan perulangan for untuk menelusuri setiap elemen list satu persatu. Nah, proses ini disebut iterasi. Di sini kita mempunyai list berisi tiga buah apel, mangga, dan pisang. Perintah for item in
buah, berarti Python akan mengambil satu persatu elemen dari list buah, lalu menampilkannya dengan print item. Pada iterasi pertama, item adalah apel. Pada kemudian mangga, dan terakhir pisang. Dengan cara ini, kita bisa dengan mudah memproses setiap elemen dalam list tanpa harus tahu berapa jumlah datanya secara pasti. Lalu di sini ada visualisasi iterasinya. Di sini apel, cetak saya suka apel, jeruk, cetak saya suka jeruk, pisang, cetak saya suka pisang, dan mangga, cetak saya suka mangga. Nah, sekarang kita masuk ke transformasi list lama ke list baru. Nah, kadang tuh kita kan membuat list baru dari list lama dengan aturan tertentu, seperti mengubah semua angka menjadi kuadratnya atau memfilter data tertentu. Hal ini juga bisa dilakukan dengan list comprehension, sebuah bentuk perulangan yang disingkat dan efisien. Nah, dalam perkembangan ini kita sering perlu mengubah isi list menjadi bentuk baru. Contohnya, kita punya list angka 1 hingga 5. Terus kita ingin membuat list baru berisi hasil kuadrat. Dan setiap angka tersebut kita menggunakan list comprehension. Di sini x kali x 2 for x in angka. Python otomatis mengulangi semua elemen, mengkuadratkan tiap nilai, dan menyimpannya di list baru bernama kuadrat. Nah, outputnya menjadi 1, 4, 9, 16, dan 25. Nah, cara ini jauh lebih efisien dibanding menggunakan loop for konvensional dengan append. Lalu ada penjelasan transformasi yang tadi. Nah, kode yang ini itu berarti mengambil satu elemen dari angka, dikalikan kalikan elemen itu dengan dirinya sendiri dan disimpan ke dalam list baru. Ya, intinya adalah dengan satu baris saja kita bisa melakukan hal yang sama. Selain lebih singkat, list comprehension juga mempercepat eksekusi program karena Python menjalankannya secara internal lebih efisien. Nah, teknik ini tuh sering digunakan untuk pengolahan data dan manipulasi list di Python. Selanjutnya kita masuk ke dalam struktur dasar for loop. Nah, for itu digunakan ketika jumlah pengulangan diketahui pasti. Di sini strukturnya for variable in range n. Contohnya for i in range 3. Nah, in range 3 ini artinya iterasi ini ada 3 dan print iterasi ke berapa, dan i-nya ini adalah range dari 3 ini. Nah, di sini nanti outputnya akan iterasi ke 0, iterasi ke 1, iterasi ke 2. Nah, jadi fungsi range 3 ini itu menghasilkan deretan angka 0, 1, dan 2. Lalu di sini ada implementasi for pada list. Nah, perulangan for ini juga bisa digunakan langsung pada list tanpa perlu range. Kalau yang tadi itu pakai range, ini tanpa range juga bisa. Nah, Python itu akan membaca setiap elemen list satu persatu. Pada contohnya di sini kita ada variabel w akan berisi merah, lalu biru, lalu kuning. Nah, hasilnya program itu mencetak setiap warna di layar. Nah, ini menunjukkan bahwa fleksibilitas perulangan for dalam membaca berbagai jenis data, bukan hanya angka, tapi juga teks atau objek lainnya. Lalu kita akan mengetahui urutan iterasi dengan Nah, lalu di sini kita juga akan mengetahui iterasi dengan enumerate. Terkadang kita ingin tahu kan urutan indeks dari elemen list yang sedang diakses. Nah, gunakan fungsi enumerate untuk mendapatkan indeks dan nilai sekaligus. Maksud dari ini tuh adalah elemen dalam list saat perulangan itu tuh kita bisa menggunakan fungsinya, yaitu fungsinya adalah mengembalikan dua nilai setiap kali perulangan berjalan, indeks dan isi elemen. Nah, dalam contoh ini i adalah indeks yang dimulai dari 0
dan item adalah nilai dari list sebuah hasilnya. Nah, lanjut kita ke perintah break. Break digunakan untuk menghentikan loop secara paksa meskipun kondisi belum selesai. Nah, keyword break digunakan di sini itu udah jelas banget ya. Kalau di sini itu untuk menghentikan pengulangan secara paksa. Nah, meskipun kondisi loop mungkin masih memungkinkan. Nah, pada contoh ini perulangan berjalan dari 0 hingga 9. Nah, tetapi i bernilai 5. Perintah break membuat loop langsung berhenti. Hasilnya hanya menampilkan angka 0 sampai 4. Nah, break itu juga sering digunakan ketika kita sudah menemukan hasil yang dicari dan tidak perlu melanjutkan untuk proses selanjutnya. Lanjut, di sini kita ada perintah continue atau continue statement. Nah, continue digunakan untuk melewati satu iterasi lalu lanjut ke iterasi berikutnya. Nah, berbeda dengan break, perintah continue digunakan untuk melanjutkan ke iterasi berikutnya. Nah, pada contohnya di sini ada ketika i sama dengan 2, lalu ada baris print i. Baris print i dilewati kan, jadi angka 2 tidak ditampilkan. Hasil akhirnya adalah 0, 1, 3, 4 begitu. Nah, perintah ini itu sangat berguna ya ketika kita ingin mengecualikan kondisi tertentu dalam perulangan tanpa menghentikan seluruh loop. Selanjutnya di sini ada perulangan while. Penjelasan panjang. Penjelasannya adalah while digunakan ketika jumlah pengulangan tidak pasti. Perulangan akan terus berjalan selama kondisi bernilai true. Nah, perulangan akan terus berjalan selama kondisi yang bernilai true itu maksudnya adalah contohnya di sini. I dimulai dari 0 dan setiap iterasi ditambah 1. Selama i lebih dari 5, perintah print akan dijalankan jika i sudah mencapai 5. Kondisi false dan loop berhenti. Jadi kita mendapatkan 1, maka akan terjadi infinite loop di mana program tidak pernah berhenti. Begitu. Dan ini adalah outputnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke flowchart while. Nah, jadi dua jenis perulangan yang sangat penting dalam pemrograman itu adalah while loop dan do while. Melalui flowchart yang ada di hadapan kita ini sekarang, pengenalan konsep perulangan sebelum kita membahas detail kedua flowchart ini. Nah, mari kita pahami dulu mengapa perulangan itu penting. Ya, tadi udah jelaskan kan, makanya dalam pemrograman itu kita sering perlu menjalankan instruksi yang sama berulang kali. Misalnya memvalidasi input user, memproses data dalam list, atau menampilkan menu program berulang kali. Nah, disinilah perulangan berperan penting untuk membuat kode kita lebih efisien dan elegan. Nah, while loop di sini entry control loop. Mari kita lihat flowchart yang ada di sini ya, yang di sebelah kiri. Ini adalah struktur while loop. Nah, karakteristik utama while loop itu adalah pengecekan di kondisi awal. Sebelum blok kode dijalankan, kita akan mengecek kondisi awal dulu. Nah, itulah mengapa while disebut sebagai entry control loop atau pre-test loop. Nah, kita perhatikan alur flowchart-nya ini. Nah, setelah di sini ada start, program langsung menuju ke diamond yang berwarna orange ini bertulisan while condition. Nah, ini adalah titik krusial pertama. Nah, di sini kondisi dicek terlebih dahulu sebelum ada eksekusi apapun. Ada dua kemungkinan dari pengecekan kondisi ini. Pertama, jika kondisi bernilai false, ditandai dengan panah merah ini, dan ketika kondisi tidak terpenuhi, program akan langsung keluar ke end tanpa menjalankan komen sama sekali. Nah, ini sangat penting ya. Dalam while loop, ada kemungkinan blok kode tidak pernah dieksekusi, bahkan tidak satu kali pun. Nah, kedua, jika kondisi bernilai true, dengan ditandai warna hijau di sini, program akan turun ke bawah menuju kotak komen. Nah, disinilah blok kode kita dijalankan setelah komen ini. Nah, perhatikan ada panah yang loopback
atau kembali ke atas menuju while condition ini untuk dicek lagi. Jadi siklusnya adalah cek kondisi, jika true jalankan command, loop back ke kondisi ke while condition, lalu cek lagi, dan seterusnya sampai kondisi itu menjadi false. Nah, bayangin kita mau membuat program login. Anda bisa menulis while password salah. Nah, minta password lagi. Nah, jika user memasukkan password, maka tidak perlu jika user memasukkan password yang benar di percobaan pertama, maka blok kode itu tidak perlu menjalankan programnya lagi. Seperti itu. Nah, lalu di sini kita lanjut ada do while. Nah, mari kita sekarang lihat ya flowchart yang di sebelah kanan ini. Nah, struktur ini tuh memiliki filosofi yang berbeda ya dari while. Nah, karakteristik utamanya itu dia tuh mengecek kondisi di akhir. Setelah blok kode dijalankan minimal 1 kali, maka dia bakal dicek di kondisi terakhir. Nah, itulah kenapa do while disebut sebagai exit control loop atau post test loop. Nah, kita perhatiin nih perbedaan mencolok dalam flowchart ini. Nah, setelah start, program tidak langsung ke kondisi, melainkan langsung menuju ke kotak do. Ini adalah prinsip lakukan dulu, tanya kemudian. Nah, setelah do, program melanjutkan ke kotak command dan mengeksekusi instruksi di dalamnya. Tidak ada pengecekan kondisi terlebih dahulu. Namun, blok kode pasti dijalankan minimal 1 kali. Nah, ini adalah jaminan dari do while. Lalu, baru setelah command selesai dieksekusi, program turun ke diamond. Di sini while condition di bagian bawah sini, dan disinilah kondisi baru dicek. Ada 2 kemungkinan dari pengecekan kondisi ini. Yang pertama, jika kondisi true ditandai panah hijau ini, program akan loop back ke atas, kembali ke do, dan mengulangi eksekusi command lagi. Nah, siklus ini terus berulang selama kondisi masih true. Lalu yang kedua, jika kondisi false yang ini, maka program keluar dari loop dan menuju ke end. Jadi seperti itu ya siklusnya. Nah, contohnya adalah seperti membuat program dengan menu pilihan. Menu harus ditampilkan minimal 1 kali agar user bisa melihat opsi yang tersedia dan memilih. Nah, setelah user memilih, baru kita cek apakah user ingin keluar atau tidak. Jika belum, tampilkan menu lagi. Nah, ini tuh cocok ya teman-teman untuk di kehidupan sehari-hari kita. Next, di sini ada repeat until. Nah, Python tidak memiliki perintah repeat until secara langsung seperti Pascal, tetapi kita bisa mensimulasikannya dengan while, true, dan break. Nah, program di atas di sini akan terus meminta pengguna untuk memasukkan angka positif selama input masih negatif atau 0. Nah, perulangan tetap berjalan. Begitu pengguna memasukkan angka lebih besar dari 0, break menghentikan loop. Jadi konsepnya sama seperti repeat until, yaitu mengulang sampai kondisi benar. Nah, di sini ada perbedaan while versus for ya. Nah, kalau for loop itu jumlah iterasinya diketahui pasti. Namun kalau while loop itu tidak diketahui. Lalu for loop dari aspek variabel kontrolnya itu diatur oleh range atau list. Tapi kalau while loop itu diatur secara manual. Lalu for loop untuk aspek cocok untuknya itu untuk mengulang data atau indeks. Nah, kalau while loop itu proses bergantung kondisi ya. Terus for loop dari resiko infinite loop itu kecil, namun untuk while loop sendiri dia lebih besar. Nah, contohnya seperti ini, for in range 5 dan while i lebih besar daripada 5. Jadi kesimpulannya bahwa perulangan atau looping adalah fondasi penting dalam algoritma dan pemrograman. Dengan perulangan kita bisa memproses data besar dengan efisien, mengotomatisasi tugas yang berulang, dan menghemat penulisan kode. Jenis perulangan utama di Python adalah for dan while, serta tambahan konsep seperti break, continue, dan list comprehension.
Pemahaman yang baik tentang looping akan sangat membantu saat kamu menulis program yang kompleks seperti simulasi, game, atau analisis data. Nah, itulah sebabnya konsep ini wajib benar-benar dipahami sebelum melangkah ke topik pemrograman berikutnya. Nah, itu adalah materi dari perulangannya sendiri. Nah, sekarang kita akan mendemonstrasikannya di Scratch dan Python. Sekarang kita ada di bagian Scratch-nya ya. Langsung kita mulai aja. Nah, proyek ini tuh adalah sebuah simulasi layanan pemesanan makanan sederhana yang dibuat Scratch. Nah, tujuan utama dari program ini adalah meniru proses pemesanan pizza secara digital, di mana pengguna dapat memilih jenis pizza, menentukan jumlah pesanan, menambahkan tip atau uang tambahan untuk pelayan, dan akhirnya mengetahui total harga yang harus dibayar. Melalui program ini, kita dapat belajar bagaimana interaksi antara pengguna dan komputer bisa dibangun menggunakan blok-blok kode Scratch dengan konsep variabel, list, pengulangan loop, dan perjamuan if else. Nah, seperti biasa, di sini ada bendera hijau, ditekan, fungsinya sama ya seperti sebelum-sebelumnya untuk memulai sebuah project ini. Nah, lalu karakter kucing di sini, Scratch akan memulai interaksi dengan menyapa pengguna dengan kata hello. Nih, kita hello, lalu selama 2 detik di sini program mempersiapkan semua variabel dan daftar yang akan digunakan perintah itu delete all of pizza order. Nah, digunakan untuk mengosongkan list pesanan agar setiap kali program dijalankan data pesanan sebelumnya tidak tersedia. Variabel continue ordering ini diatur menjadi true, yang berarti proses pemesanan sedang berlangsung. Kemudian variabel total price diset ke angka 0 menandakan bahwa belum ada pizza yang dipesan. Nah, setelah tahap awal tersebut, program masuk ke bagian utama, yaitu perulangan dengan blok repeat until continue ordering sama dengan false di sini. Nah, bagian ini berarti program akan terus menanyakan kepada pengguna apakah ingin menambahkan pizza baru dan hanya akan berhenti jika pengguna menjawab tidak. Nah, di dalam loop ini muncul pertanyaan, do you want to add a pizza? Yes or no? Jika pengguna menjawab yes, program melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, yaitu what pizza do you want? Provide a number. Nah, pengguna kemudian memberikan nomor sesuai urutan pada daftar available pizzas di sini. Yang terlihat di sini, misalnya nomor 1 margarita, nomor 2 calzone, dan seterusnya hingga nomor 5.
Nah, jawaban pengguna disimpan dalam variabel pizza choices. Lalu di sini ya pizza choice. Lalu kemudian digunakan untuk mengambil nama pizza yang sesuai dari list available pizzas. Look at item pizza choice of available pizza to pizza order menambahkan nama pizza yang dipilih ke dalam list pesanan, yaitu pizza order. Nah, setiap kali pengguna menambah satu pizza, program juga menambahkan harga sebesar 10 ke dalam variabel total price menggunakan block change total price by 10. Nah, setelah itu karakter kucing Scratch ini memberikan respon visual dengan mengatakan kalimat seperti adding margarita atau adding pepperoni. Nah, itu menandakan ya bahwa pesanan berhasil ditambahkan. Lalu program kemudian menunggu selama 2 detik sebelum kembali menanyakan apakah pengguna ingin menambahkan pizza lagi. Nah, namun jika pengguna menjawab no pada pertanyaan pertama, blok else akan dijalankan yang mengubah nilai continue ordering menjadi false. Nah, perubahan nilai ini membuat kondisi repeat until terpenuhi sehingga perulangan berhenti dan program lanjut ke tahap berikutnya. Nah, setelah semua pesanan selesai, karakter Scratch ini akan menampilkan total harga yang harus dibayar melalui perintah say you have to pay bla 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 euro. Misalnya jika pengguna memesan 3 pizza, maka harga totalnya adalah 30 euro. Nah, maka program lalu menunggu 2 detik dan akan menanyakan pertanyaan lanjutan, yaitu what tip do you want to leave? 0 sampai 25% ya. Pengguna bisa memasukkan angka ya antara 0 sampai 25 untuk menentukan presentasi tip yang ingin diberikan. Misalnya jika total harga pizza kan 30 euro. Nah, jadi kan misal saya minta buat 10%, saya memasukkan 10% tip, maka totalnya nanti akan menjadi 33 euro. Nah, perhitungan ini juga dilakukan dengan blok set total price to total price plus total price dikali on source dibagi 100 di sini. Nah, jadi Scratch menghitung jumlah tambahan berdasarkan persentase tip yang diberikan pengguna dan menjumlahkan dengan total harga sebelumnya. Nah, setelah perhitungan selesai, karakter kucing Scratch ini tuh akan mengucapkan thank you, the price is now bla bla bla. Nah, pizzas are on the way yang menjadi penutup program. Kalimat ini tuh menandakan ya bahwa proses pemesanan sudah selesai dan pemesanan sedang dikirim. Nah, secara keseluruhan ya program Food Delivery Service ini merupakan salah penerapan konsep interaktif dan dinamis ya di dalam Scratch. Nah, program ini tidak hanya menampilkan hasil perhitungan, tetapi juga berkomunikasi dengan pengguna secara langsung menggunakan blok X dan Y. Nah, sekarang mari kita demonstrasikan, kita langsung pencet saja ya. Kita coba aja, di sini kan udah. Nah, sini dia akan katakan hello, lalu do you want to add a pizza or pizza, yes or no. Kita coba yes. What pizza do you want? Kita coba ya nomor 3. Nah, adding 4 cheese bla 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 bla. Nah, coba kita lagi yes. Nomor 5. Nah, adding bla 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 bla. Kita coba lagi yes.
Nomor 2, adding to the list. Nah, sekarang kita coba stop ya. Nah, you have to pay 30 euro. Nah, coba sekarang kita masukkan nih. Kita bakal ngasih 25 ya. Nah, di sini kita langsung menghitung ya. Pizzas are on the way. Seperti itu teman-teman. Sekarang lanjut kita ke perhitungan Python ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh coding di Python ya. Nah, kita langsung saja. Di sini ada variabel menu minuman ya. Di sini ada es kopi susu, matcha latte, cappuccino, teh lemon, dan coklat panas. Nah, bagian ini adalah deklarasi list, yaitu daftar semua minuman yang tersedia di kafe. Nah, setiap elemen di dalam list ini adalah string atau teks yang berisi nama minuman. Variabel menu minuman berfungsi sebagai menu utama, tempat semua nama minuman disimpan. Dalam analogi kehidupan nyata, minuman ini itu seperti buku menu kafe yang menampilkan semua minuman kepada pelanggan. Nah, kita menggunakan struktur list agar lebih mudah memanggil setiap item berdasarkan nomor indeksnya mulai dari 0 sampai 4. Nah, lalu di sini ada variabel untuk menyimpan pesanan dan total harga. Nah, di sini terdapat dua variabel, yaitu variabel pesanan dan total harga. Variabel pesanan di sini adalah list kosong untuk menampung minuman yang dipesan. Sedangkan yang total harga adalah angka awalnya 0 yang nanti akan terus bertambah sesuai jumlah pesanan. Kemudian program menampilkan ucapan sambutan dan daftar menu menggunakan perulangan for, yang di sini adalah selamat datang di kafe ceria. Nah, perulangan enumerate atau menu minuman di sini itu berguna untuk menampilkan nomor urut sekaligus nama minumannya. Misalnya 0 es kopi susu, 1 matcha latte, 2 cappuccino, dan seterusnya. Dan begitu kita tahu pengguna nomor berapa yang harus dipilih untuk dipesan. Lalu di bagian sini, ini adalah proses pemesannya. Nah, bagian ini adalah inti dari interaksi pengguna ya. Program menggunakan perulangan while agar pelanggan bisa memesan lebih dari satu kali. Setiap pengguna menjawab ya, program akan meminta nomor menu yang ingin dipesan. Nah, jika nomor yang dimasukkan valid antara 0 sampai panjang listnya, maka minuman tersebut ditambahkan ke daftar pesanan menggunakan append. Dan total harga akan bertambah Rp 15.000 setiap kali pemesanan baru dimasukkan. Nah, jika menjawab tidak, maka variabel lanjut pesan menjadi false dan program berhenti menanyakan pesanan. Lalu di bagian terakhir sini, ini adalah proses pemesanannya selesai. Nah, program akan menampilkan semua minuman yang sudah dipesan satu persatu. Kemudian total harga sementara ditampilkan dalam satuan rupiah. Setelah itu, pelanggan diberi kesempatan untuk menambahkan tip antara 0 sampai 25%. Nah, program memeriksa apakah nilai tip valid. Jika ya, maka total harga akan dihitung ulang dengan rumus. Nah, sekarang jika tip tidak dimasukkan tidak valid ya, maka program menambahkan bahwa pesan itu tidak ada
tidak ada tambahan tip gitu. Nah, sekarang ini adalah outputnya teman-teman. Kita langsung. Nah, di sini kita udah disuguhkan dengan selamat datang di cafeteria. Nah, apakah ada minuman? Kita di sini pencet iya. Nah, silakan pilih nomor menu minuman. Nah, sekarang kita pilih acak aja ya, kita pilih nomor 3 teh lemon. Nah, di sini tulisan menambahkan teh lemon ke pesanan Anda. Nah, sekarang kita ditanyakan lagi nih, kita mau minuman lagi atau enggak. Nah, kalau misalnya kita pilih iya, dia bakal sama kayak tadi ya, silakan pilih nomor menu minuman. Kita pilih 4 coklat panas ya. Nah, lalu ditanyain lagi nih. Nah, kita coba N di sini ya. Kita N tidak. Nah, di sini ada tulisannya Anda telah memesan teh lemon coklat panas dengan harga 30.000. Nah, kita coba masukkan tipnya ya. Nah, di sini berarti total pemesanan kita adalah 36.000 rupiah. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk penjelasan algoritma pemrograman materi perulangan atau looping hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.